Hidup itu kalau orang dengan Allah mah gampang. Dia jadi pejabat gak akan menjadikan dia bisa menjadi seperti Umar bin Abdul Aziz, presiden yang jujur dan tulus dan seterusnya. Bisa jadi orang kaya banyak seperti Abdurrahman bin Auf, bisa. Makanya sekarang fokusnya dengan Allah. Tapi kalau tidak dengan Allah, biarpun jadi ustadzah atau ustadz, malah jual agama. Muhammad, Buya, dunia ini penuh luka-liku dan banyak tanda tanya. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya supaya dunia ini tidak memperbudak kita? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini mudah kok, jangan dipersulit. Apa maksudnya lika-liku? Banyak godaan. Banyak godaan. Ya. Kenapa orang tergoda kan begitu? Orang tergoda itu karena nggak fokus. Misalnya, Anda itu mau pergi ke pasar. Kalau Anda fokus pada tujuan Anda, cepat nyampe. Tapi mau ke pasar, mau beli sayur, masih toleh sana, toleh sini, kelamaan. Makanya, di dalam dunia ini juga ada caranya kayak menghadiri. Ini sudah benar Anda di tempat yang semacam ini. Di sini ada ilmu. Sehingga kalaupun ada orang kaya di sini, kekayaan akan menghalanginya. Tapi kalau orang nggak benar hatinya, biarpun duit 5.000 menjadikan dia tidak sholat loh ya. Tapi kalau orang benar, biarpun miliaran tetap saja baik dia, nggak akan mengganggu dia. Maka fokusnya tadi bagaimana agar kita tidak terjebak dalam ini, kita ya harus semakin serius kita mencari Allah. Bahkan selalu menghubungkan apa yang Allah berikan pada kita adalah untuk Allah. Saya diberi kekayaan, harus aku sambungkan dengan Allah. Aku diberi jabatan, sambung. Jadi nggak liku-liku lagi. Jadi kekayaan pun ternyata, wah ini kendaraan aku menuju Allah. Sebab aku dengan kekayaan bisa membantu bibiku, pamanku, saudaraku. Dengan jabatanku, aku bisa menggunakan untuk Allah. Jadi langsung fokus ke Allah. Tetap kita bekerja, cari duit. Jadilah Anda orang paling kaya di dunia ini. Nggak ada masalah. Tapi kepada Allah kok. Ya, di tujuan kita pada Allah. Makanya mudah kepada Allah. Hidup itu kalau orang dengan Allah mah gampang. Dia jadi pejabat, nggak akan menjadikan dia bisa menjadi seperti Umar bin Abdul Aziz, presiden yang jujur dan tulus dan seterusnya. Bisa. Jadi orang kaya banyak seperti Abdurrahman bin Auf, bisa. Makanya sekarang fokusnya dengan Allah. Tapi kalau tidak dengan Allah, biarpun jadi ustadzah atau ustadz, malah jual agama. Karena gak fokus ke Allah, kelihatannya Masya Allah, zikir nangis. Tapi tangis ya biar dibayar dengan rupiah. Karena bukan Allah yang dicari, pendusta. Urusannya dengan tulus kepada Allah. Itu aja. Biarpun kayaknya dia Masya Allah, zikir, sholawat, majelis taklim dan sebagainya. Ternyata sudah ngitung. Setiap satu jamaah itu bisa saja beli roti saya 5.000 kali berapa ini. Tapi duitnya santrinya 5.000. Hitungan saya buat kantin 6, kaya saya. Duit lagi. Hati-hati. Jadi harus Anda dengan Allah, dikit-dikit pada Allah. Kalau sudah dengan Allah aman, kaya raya. Bahkan dia semakin semangat. Oh saya bakat jadi orang kaya kok. Kenapa perusahaan cuma 6? Saya tahun ini 60 perusahaan. Loh kenapa begitu? Saya punya iman, saya pengen saya bisa banyak nolong orang. Lu bener begitu, biarpun kaya raya. Nggak apa-apa, saya pejabat, saya mampu. Saya untuk menjadi seorang presiden pun bisa. Nah, semangat dia berpolitik yang benar. Boleh, tapi fokusnya Allah, Allah, dan Allah. Itu dikit-dikit pada Allah. Dia mau kerja, Anda mau kerja. Coba. Anda jujur, serius, ini penting ilmu. Anda mau kerja di meja direksi Anda, seorang direktur. Anda seingat, ini proyek ini bakal mempunyai keuntungan paling tidak ini 10 miliar. Anda perusahaan besar. Di akhir tahun ini 10 miliar. Dari 10 miliar itu, harus aku gunakan untuk Allah dan Rasulnya berapa? Belum untung sudah dapat pahala dia. Allah libatkan di situ. Sama Anda jualan toko yang meracangan lah bahasanya, kecil-kecilan. Untungnya 100.000 per bulan. Sebelum Anda bekerja, dari 100.000 saya akan sisihkan 10.000 untuk kebaikan. Oh sudah benar begitu. Dikit-dikit Allah. Makanya istimewa seperti itu. Gak usah pusing, gak usah ribut dengan Allah. Dikit-dikit Allah. Tapi kalau sudah tidak dengan Allah, biarpun jadi ustadzah pembohong. Ustadz pembohong. Jual agama.
Mau serem lagi manusia-manusia begitu tuh. Kayaknya pakai jubah, imam, kopiah putih. Waduh, luar biasa jual agama. Paling laku ya orang model begitu. Ya kan? Jual agama orang biasa nggak bisa. Yang jual agama kelas ustadz. Hati-hati pendusta. Sehingga munculnya ustadz bermusuhan. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga semuanya. Allah alam bismillah.